rahimakumullah. Salat ini luar biasa Bu Bapak. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang melalaikan salat atau mengerjakan tapi tidak dengan sesuai yang dianjurkan Allah Rasul, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Ikhwan rahimakumullah. Salat ini luar biasa Pak. Beda dari semua ibadah, walaupun bentuknya banyak ibadah yang lebih hebat. Saya tanya Bapak, Ibu, kira-kira lebih hebat sholat apa jihad? Jihad kelihatannya Pak ya. Sholat sama haji. Haji, nggak ada orang pergi ke masjid diantar ribuan orang, ratusan orang, puluhan orang. Kalau pergi haji, wah sekampung. Sedekahan dulu Pak. Kalau ada orang gagal haji, wah heboh, masuk berita. Tapi kalau orang nggak sholat, ada masuk berita Pak? Nggak ada. Sholat sama puasa, kira-kira Pak berat mana Pak? Lebih mujahadah yang mana nih? Puasa, nggak makan, nggak minum, dari subuh sampai maghrib, sholatnya paling 5 menit selesai. La wallahi ikhwani, Bapak Ibu perhatikan, demi Allah, sholat di atas semua ibadah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Rasulullah Pak? As-salatu alal waktiha, salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Maaf, jangan sempit memaknai tepat waktu dalam makna yang kita pikirkan. Kalau tepat waktu berarti kalau adzan langsung salat sunnah, bisa langsung qomat. Itu orang sempit mikir Pak. Tepat waktu artinya kita tidak dengan sengaja melalaikan, mengundur-undur. Adapun kapan kita sholat, kita sesuaikan dengan kebutuhan umat. Ini contoh, maaf, saya nggak tahu kondisi masjid ini Pak, mudah-mudahan cantik Pak ya. Sekarang alhamdulillah banyak pakai jam digital. Adzan jam 4.50, qomat dibikin jam 5 lewat 5 menit, artinya ada jeda waktu 15 menit. Cakep. Tapi ada yang ekstrim benar Pak. Adzan, habis adzan rokaatain, habis rokaatain qomat. Kenapa? As-sholatu alal waktiha. Ini dablek orang Pak. Tidak paham. Bukankah kebanyakan umat di sekitar masjid ini bangun subuh gara-gara dengar adzan? Kalau kita bikin model seperti itu, saksikan Pak, yang sholat cuma dia aja. Orang baru bangun tidur dengar adzan, baru masuk kamar mandi, keluar, baru ngambil wudhu, tahu udah qomat. Pakai baju kasar-kasar, lari ke sini. Ya nggak mungkin umat diajak seperti itu Pak. Dia harus belajar. Maaf kalau ada pengurus masjid atau mushola model begitu, harus belajar, buka hadis Nabi. Nabi ngajarkan nggak langsung qomat. Ada yang namanya doaul fajr, doa fajar, sumber dari Rasulullah, dibaca setelah sholat sunnah sebelum qomat. Panjangnya kurang lebih 3 kali sampai 4 kali dari surah daripada ayat kursi. Artinya butuh waktu. Bahkan ada juga sunnah yang mungkin sudah sangat jarang dikerjakan, berbaring sejenak. Itu pun sunnah Nabi. Doa bainal adzanain mustajab, kata Nabi. Doa antara adzan dan qomat itu diijabah oleh Allah. Nah kita imbangin dong masyarakat di sekitar kita Pak. Kita jangan menang sendiri. Ini ada, pas disampaikan, bisa nggak Mas dimundurkan sedikit? Kan mungkin jemaah kita banyak yang baru bangun tidur. Ya salah sendiri kenapa nggak bangun sebelum subuh. Egois banget model begitu. Akhirnya kosong masjid Pak. Ya, apalagi orang yang pengen isyraq, nunggu isyraq, itu terbantu benar. Jadi kita ada waktu ya 1/4 jam setelah azan misal, paling kenceng 20 menit. Ya jangan mau terlalu lama. Kayak isya pun sama Pak. Bapak buka hadis Rasulullah, terkadang Nabi Muhammad SAW isya itu jam 10 malam. Kalau mungkin ada yang sini pernah belajar pesantren, buka kitab hadis bab mubtilatul wudu. Ambil aja dari bab itu. Bab yang membatalkan wudu. Di antara yang membatalkan wudu itu tidur. Diceritakan itu sahabat Rasulullah terkadang bukan sekali 2 kali kejadian, mereka saking ngantuk Pak tertidur nungguin Nabi. Nabi tak kunjung datang karena begitu banyak hajat umat yang harus diselesaikan oleh Rasulullah.
Sampai sahabat yang datang dari awal Isya itu tertidur, disifatkan dagu mereka nempel ke dada, menunjukkan tidurnya pules. Nah di situ nanti dibahas batal wudhu apa enggak, itu dibahas. Cuma menunjukkan kalau Nabi terkadang seperti itu keadaannya. Jadi jangan terlalu ekstrim. Ya, begitu azan langsung sholat, langsung kok komat, enggak. Mungkin ada orang lagi sakit perut, ada orang baru bangun tidur. Ya, itu yang indah seperti itu. Kalau orang puasa nanti Pak Ramadan sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Orang mau mudik lebaran, kebetulan puasa, sekarang jalan lewat darat, lewat udara repot, swab segala macam. Jadi mending lewat darat. Pulangnya kemana Mas? Madura. Masya Allah, ujung Jawa nyebrang lagi Bang. Perjalanan capek, bawa mobil. Boleh nggak puasa? Boleh. Boleh. Zakat, kebetulan kita nggak punya duit kita cuma sedikit, apa wajib? Enggak. Haji nggak punya duit, atau duit punya tapi nggak dapat visa, apa bisa puasa, bisa pergi haji? Enggak, dituntut? Enggak. Boleh. Kita tidak pergi haji karena tidak mampu dengan sebab-sebab seperti itu. Tapi saya tanya Bu Bapak rahimakumullah, orang sakit boleh nggak ninggalkan sholat? Tidak boleh. Orang sakit, orang musafir, jangankan cuma Madura, naik mobil sampai ujung Irian Jaya, nggak pernah boleh ninggalkan sholat. Wajib sholat itu. Sedang dalam kesibukan apapun Pak, beliau baginda Rasulullah. Tadi kami petang asar ada majelis Pak di pesantren, dekat pesantren, buka sedikit ngupas tentang jihadnya Rasulullah. Nabi itu Pak dalam hitungan 9 tahun perang, terjun langsung ikut perang, memimpin pasukan perang itu 23 kali. Tinggal kita bagi setahun berapa kali. Belum lagi Nabi nggak ikut perang tapi nyuruh pasukan maju, Nabi yang ngontrol, Nabi yang ngatur. Itu 57 kali, 56 kali. Total 80 lebih Pak. Dalam perperangan Bu Bapak, tidak pernah kita dapatkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang Allah mengatakan kepada kekasihnya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau sedang berjuang membela agamaku, sedang menyebarkan Islam, sedang melawan orang-orang yang kafir kepadaku, maka berjuanglah, tinggalkan sejenak sholat, kau kubebaskan untuk sholat, berjuang mati-matian. Tidak ada Pak. Bahkan maaf Ibu, Rasulullah disuruh tetap sholat, bahkan diajarkan berjamaah. Sedang perang disuruh sholat berjamaah Pak. Sekarang kita Masya Allah masjid ada, apalagi mau digedekan, tapi sedih yang sholat berjamaah sepi. Mudah-mudahan di sini tidak Pak ya. Rasul perang Pak, tidak pernah diizinkan untuk pensiun sholat, perang aja dulu, bela agama, tidak Pak. Orang sakit boleh nggak puasa, tapi boleh nggak sholat Pak? Tidak ada ceritanya Bu. Sakit apapun Ibu, ini standarnya Pak, batasannya selagi akal masih normal, wajib sholat itu. Makanya ada hukum. Kalau engkau tidak mampu sholat berdiri, duduk. Duduk pun masih gontah, nggak sanggup, berbaring, ngadep kiblat. Dadanya kepala ngadep kiblat, jadi membujur. Nggak sanggup juga, telentang, kaki sebelah sana, kepala di sini, diangkat sedikit kepalanya, sholat. Nggak sanggup, sudah lemes nggak bisa ngangkat tangan, pakai gerakan kepala. Nggak sanggup juga dengan kedipan mata, dengan menghadirkan rukun-rukun sholat, gerakan sholat membayangkan. Nggak ada istilah kita boleh bebas meninggalkan sholat Pak.